Selamat pagi, Pak Sandi dan kakak-kakak Asprat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Estimasi Kematian Akibat COVID-19 melalui Pemodelan Kematian Alami. Sebelum perkenalkan, pada kelompok kami ada saya sendiri, Pio Amelia Rahmat, dengan NIM 108-23024. Kemudian Nadia Andraneta Musya, dengan NIM 108-23031, dan Peter Valentino Wijaya, dengan NIM 108-23050. Nah, pertama kita mulai dengan latar belakang. Kenapa sih kita memilih topik ini? Jadi, di Amerika sendiri memiliki catatan lengkap atas data mortalitas warga negaranya. Dan setelah kami analisis dan olah, ternyata terbentuk suatu pola musiman. Namun, terdapat anomali nih pada awal tahun 2020, di mana pola kematian tidak mengikuti pola musiman. Nah, perlu diperhatikan, pada akhir tahun 2019 hingga 2023, terjadi pandemi COVID-19 seperti yang kita tahu, sehingga angka kematian melonjak drastis. Maka dari itu, ada deviasi signifikan pada tren kematian di Amerika Serikat. Maka dari itu, secara garis besar, penelitian ini akan melakukan analisis garis waktu pada data jumlah kematian di Amerika Serikat pada tahun 1999 hingga 2020. Di mana kami akan membangun model Sarima untuk memprediksi jumlah kematian pada tahun 2020 tanpa pengaruh COVID-19. Lalu pemodelan ini bertujuan yang pertama membangun model berbasis Salimah menggunakan data jumlah kematian di Amerika Serikat dari tahun 1999 hingga 2019, yaitu sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, melakukan prediksi jumlah kematian untuk tahun 2020 menggunakan model Salimah yang telah dibangun sebagai representasi dari skenario tanpa adanya pandemi. Yang ketiga, membandingkan hasil prediksi dengan data aktual tahun 2020 untuk mengukur dan menganalisis deviasi jumlah kematian akibat pandemi COVID-19. Lalu yang keempat, menggambarkan secara kuantitatif dampak pandeminya apa sih terhadap pola kematian di Amerika Serikat yang sebelumnya cenderung stabil dan musiman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah data kematian natural, yaitu data kematian berdasarkan akte kematian penduduk Amerika Serikat tahun 1999 hingga 2020. Dan data yang kedua adalah data aktual COVID-19, yaitu data harian kematian konfirmasi COVID-19 di Amerika Serikat. Next. Ini adalah gambaran data kematian natural yang diperoleh dari CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Dan dari grafik ini dapat dilihat bahwa terdapat pola musiman dengan periode 12, atau dapat dibilang jumlah kematian memiliki periode musiman 1 tahunan. Next. Terus ini adalah gambar data aktual COVID-19 kematian, daily new confirmed COVID-19 deaths. Data ini akan digunakan untuk membandingkan hasil analisis kita dalam penelitian ini untuk melihat keakuratan hasil analisis kita. Simute. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori dasar, terdiri atas 5 subbab. Pertama adalah definisi dan komponen dasar dari waktu. Apa sih data dari waktu? Singkat ya, data dari waktu merupakan serangkaian observasi terhadap suatu variabel yang tersusun secara kronologis pada interval waktu yang tetap. Dan komponen dasarnya itu ada 4, yaitu tren, musiman, siklus, dan residual. Nah, keempat komponen dasar ini dapat digunakan untuk membangun suatu model analisis dari waktu, mana komponen tersebut dapat dikalikan atau dijumlahkan. Kemudian ada stasionaritas data dari waktu, di mana itu merupakan asumsi yang harus terpenuhi agar kesalahan dapat diminimalisir. Stasionaritas ada 2 jenis, yang pertama kuat dan lemah. Suatu data dari waktu disebut kuat, stasioner kuat, jika berlaku distribusi bersama dari observasi X pada waktu T1, T2 hingga TK, sama dengan observasi X pada waktu T1, T2 yang digeser sebanyak K. Kemudian disebut stasioner lemah jika berlaku, pertama ratanya konstan, kemudian variansinya juga konstan, kemudian variansi tidak bergantung pada T, melainkan pada selisih waktu atau disebut juga lag.
di sini dinotasikan sebagai K. Kemudian korelasi merupakan seperti biasa kovalensi dibagi valensi. Perlu diperhatikan bahwa stasioner kuat artinya juga merupakan stasioner lemah. Kemudian ada model musiman Sarma atau Sarima, yaitu seasonal autoregressive integrated moving average, di mana secara rumus dapat dilihat di sini untuk Sarma yang atas, kemudian yang bawah untuk Sarima. Untuk Sarima ordernya adalah P kecil, D kecil, Q kecil untuk bagian Arima, dan P besar, D besar, Q besar untuk bagian Sarima. Dan diferensi musiman dapat dihitung dengan rumus berikut, dan proses XP akan bermodal Sarima jika memenuhi persamaan paling bawah ini. Kemudian ada model heteroskedastis gauge atau generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Model ini digunakan untuk membedakan variansi bersyarat pada data dan mengatasi residual yang gagal memenuhi asumsi homoskedastis. Pertama ada gauge yang berorder P dan Q. Perhatikan bahwa gauge itu dipengaruhi oleh variansi bersyarat sebelumnya serta data kuadrat atau residual kuadrat. Sedangkan untuk yang arch dia hanya dipengaruhi oleh residual kuadrat, sehingga gauge dapat memodelkan volatilitas jangka panjang. Kemudian ada iterasi Box-Jenkins yang merupakan suatu pendekatan sistematis untuk membangun model dari waktu. Pertama, ada terdiri dari 3 tahap dan 1 tambahan tahap. Yang pertama ada identifikasi model, di mana di sini ditentukan order dari model yang sesuai. Misalkan Sarima berarti P kecil, D kecil, Q kecil, dan P besar, D besar, Q besar. Juga periodenya, yaitu S. Kemudian dilakukan visualisasi data, mana akan melihat tren musiman dan kestasioneran. Kemudian dilakukan uji kestasioneran atau uji augmented decay Fuller, di mana hipotesisnya yaitu H0-nya data non-stasioner dan H1-nya data stasioner. Kemudian untuk menentukan ordernya dapat digunakan tabel berikut yang secara umum seperti ini, cuman digunakan order P kecil dan Q kecil untuk memudahkan penulisan. Kemudian tahap kedua adalah estimasi parameter, di mana setelah kandidat model didapat, kita akan menaksir parameter model tersebut. Misalkan Arima, berarti parameternya adalah P dan theta, dan variansi, dan mu, Kemudian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti maximum likelihood estimation atau least squares. Kemudian tahap selanjutnya adalah uji diagnostik, di mana kita akan menguji kelayakan model. Caranya adalah dengan menguji asumsi residual yang sudah dibuat, yaitu residual harus IID, presisi normal, dan memiliki rata 0 serta variansi konstan. Untuk menguji hal tersebut dapat digunakan uji-uji sebagai berikut. Yang pertama uji Limbach untuk menguji kesalingbebasan, dan uji normalitas untuk menguji kenormalan. H0 dan H1 dapat dilihat. Dan untuk uji normalitas sendiri ada berbagai jenis seperti Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Zerk-Bera, Spirulnik, dan lain-lain. Setelah itu dilakukan uji validasi akurasi dengan ukuran residual seperti root mean square error, mean absolute error, mean absolute percentage error, dan lain-lain. Nah, kemudian tahap tambahannya yaitu forecasting, di mana setelah dapat model yang memadai, maka model dapat digunakan untuk ramalan jangka pendek. Rumusnya secara umum yaitu hasil forecast, yaitu YT topi plus L, dengan ekspektasi dari YT plus L dengan bersyarat data hingga waktu ke T. Contohnya untuk model AR1, setelah diturunkan, didapat model sama dengan forecasting pada waktu L, pada langkah ke L, sama dengan mu plus V pangkat L kali YT kurang mu-nya, di mana L merupakan jarak forecast dari titik awal. Kemudian ada metodologi, di mana kami menggunakan teknik pengumpulan data dari situs CDC Wonder, yang merupakan Centers for Disease Control and Prevention leveraging online data for epidemiologic research, seperti yang tadi sudah disebut. Kemudian ada instrumen penelitian, di mana kami menggunakan bantuan software untuk mengolah dan menganalisis data. Terakhir metode kuantitatif, yaitu analisis statistik dan pengujian hipotesis. Lalu selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama akan dikumpulkan dulu datanya nih. Nah, pengumpulan data seperti yang sudah dijelaskan akan diambil dari CDC dari tahun 1999 sampai 2020. Nah, setelah data diambil, data divisualisasikan untuk melihat apakah ada tren jangka panjang, musiman tahunan, dan adakah pencilan seperti lonjakan di tahun 2020.
Lalu yang kedua akan diuji stasionaritasnya. Nah, dengan bantuan software R, dalam prosedur ini kita akan menggunakan uji ADF. Nah, jika data tidak stasioner dalam hal rataan, maka akan dilakukan proses diferensi rataan. Dan jika adanya pola musiman, akan dilakukan diferensiasi musiman agar data menjadi stasioner secara musiman. Next. Nah, lalu selanjutnya identifikasi model. Nah, identifikasi dilakukan untuk menentukan parameter SARIMA. Nah, analisisnya dilakukan dengan ACF dan PACF dari data stasioner, digunakan untuk mengenai strukturnya, apakah AL, MA, dan pola musiman. Lalu yang keempat, estimasi parameter. Estimasi parameter dilakukan menggunakan metode maksimum likelihood estimation atau metode least square dengan menggunakan bantuan perangkat lunak R. Lalu yang kelima ada uji diagnostik model. Nah, model dievaluasi melalui analisis residual, plot residual, ACF residual, uji jungbox, dan uji normalitas. Jika residual tidak memenuhi asumsi white noise, model diulang dari tahap identifikasi. Next. Lalu tahap yang keenam yaitu evaluasi dan pemilihan model. Model-model itu dibandingkan menggunakan AIC, LMSE, MAE, dan MAP model. Nah, lalu model terbaik dipilih berdasarkan kombinasi nilai AIC terendah dan kesalahan prediksi terkecil. Lalu yang ketujuh, forecasting. Nah, model yang dipilih digunakan untuk memprediksi jumlah kematian tahun 2020 dalam skenario tanpa pandemi. Hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual untuk mengukur deviasi. Lalu yang kedelapan, analisis data. Selisih antara hasil prediksi dan data dihitung secara kuantitatif dan ditampilkan dalam grafik serta tabel bulanan. Analisis ini menunjukkan misalnya dampak pandemi terhadap angka kematian. Next. Oke, selanjutnya ada hasil analisis. Jadi hasil analisis ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis model jumlah kematian. Jadi kita menganalisis tentang modelnya. Yang kedua adalah prediksi jumlah kematian, yaitu kita menganalisis hasil forecasting. Dan yang ketiga adalah analisis pengaruh COVID-19 pada jumlah kematian, yaitu kita menganalisis jumlah kematian pengaruh COVID-19 kepada jumlah kematian di Amerika Serikat. Next. Oke, yang pertama kita akan melihat grafik ACF dari data kita. Nah, dari grafik ACF ini tampak bahwa terdapat pola musiman dengan periode 12. Ya, pola setiap 12 bulan itu dapat juga disebut sebagai pola tahunan. Next. Hal ini juga lebih bisa dilihat dengan menggunakan grafik dekomposisi. Dari grafik dekomposisi tampak bahwa terdapat pola musiman dan ternyata terdapat tren naik pada data. Next. Lalu ya, selanjutnya kami menentukan sebuah base model, yaitu menggunakan rataan sebagai base model kita. Base model ini digunakan untuk membandingkan apakah model akhir kita memiliki performa yang lebih baik daripada base model yang sangat sederhana ini, yaitu model rataan. Nilai-nilai galat dari base model kita dapat dilihat di tabel ini. Next. Oke, karena sifat musiman yang tampak pada data itu sangat kuat, jadi yang pertama kami melakukan diferensi seasonal atau diferensi musiman dengan periode 12, dan hasil diferensi musiman itu diperoleh plot data seperti ini yang tampak lebih stasioner daripada yang sebelumnya. Next. Dan dari grafik ACF dan PACF-nya, hasil diferensi musiman diperoleh bahwa terdapat cut-off pada grafik ACF setelah lag 1 dan cut-off pada grafik PACF setelah lag 2. Next. Karena dengan mengetahui cut-off pada grafik PACF dan ACF, kami mengeluarkan beberapa calon model yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu SARIMA 000, 211 periode 12, SARIMA 100, 211 periode 12, SARIMA 001, 211 periode 12, dan SARIMA 101, 211 periode 12. Dan hasil AIC, nilai AIC dari calon-calon model ini dapat dilihat pada tabel ini. Dan dapat dilihat bahwa pada model SARIMA 100, 211 periode 12 memiliki AIC yang cukup rendah dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya SARIMA 101, 211 itu memiliki AIC yang lebih rendah, namun nilai AIC-nya itu cukup berdekatan. Jadi kami menilai bahwa SARIMA 100 itu adalah model yang lebih sederhana,
sehingga lebih memenuhi prinsip parsimoni pada data pemodelan kita. Next. Lalu dengan itu kami melanjutkan dengan model Sarima 100211 periode 12. Dari uji signifikansi dari parameter model diperoleh bahwa parameter MA musiman, yaitu yang bagian SMA1, memiliki p-value sebesar 0,1467. Dengan taraf signifikansi 5%, dapat dikatakan bahwa parameter MA musiman yang pertama itu tidak signifikan. Jadi dari ini kami dapat melakukan step selanjutnya, yaitu model dapat disederhanakan lebih lanjut menjadi model Sarima 100211012 karena parameter tersebut tidak signifikan. Next. Jadi dengan menghilangkan parameter MA seasonal tadi, diperolehlah model Sarima 1002110 periode 12 dalam notasi backshift-nya seperti itu dan dalam notasi eksplisitnya seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada uji diagnostik residual dari model 1002110 periode 12. Dari yang bagian atas, panel pertama, dapat dilihat bahwa residual tidak memiliki pola yang terurut, tampak seperti acak, seperti white noise. Dan dari grafik ACF juga dapat dilihat bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan. Jadi dapat dikatakan residual tidak memiliki sifat autokorelasi atau residual sudah saling bebas. Dan juga dari histogram di bagian panel yang kanan bawah dapat dilihat bahwa residual memiliki sedikit pola normal, memiliki pola distribusi normal. Namun hal ini dapat diuji lebih lanjut nantinya. Next. Oke, uji diagnostik yang dapat dilakukan adalah uji Liung box. Uji Liung box ini untuk menguji autokorelasi residual seperti yang dilihat pada ACF tadi. Nah, uji Liung box menghasilkan p-value 0,3529. Karena p-value-nya besar, dapat dikatakan bahwa pada residual kita tidak memiliki autokorelasi pada residual. Hal ini juga sesuai dengan yang kita lihat tadi di bagian ACF, yaitu tidak ada autokorelasi yang signifikan untuk lak-lak berikut, lak-laknya. Next. Lalu ternyata uji diagnostik pada uji normalitas residual dapat dilihat pada Kiki plot, terdapat deviasi yang sangat besar di kuantil-kuantil besar. Dan dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Jarque-Vera, dan Shapiro-Wilk menghasilkan p-value yang lebih kecil dari 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa residual dari model tidak berdistribusi normal. Hal ini tentu saja melawan asumsi yang digunakan. Namun, hal ini hanya akan berpengaruh pada selang kepercayaan nilai prediksi pada model kita. Jadi, selang prediksinya itu mungkin tidak akurat, namun pada analisis ini kami tidak menggunakan selang kepercayaan itu. Kami hanya menggunakan prediksi titik atau nilai rataan dari prediksi itu untuk melakukan analisis, sehingga kenormalan residual ini kami nilai tidak terlalu berpengaruh pada hasil analisis kita hari ini. Next. Lalu ada uji heteroskedastisitas residual. Uji heteroskedastisitas residual ini akan untuk menguji apakah ada sifat variansi yang berbeda pada residual. Jika terdapat nilai variansi yang tidak konstan, maka kami harus melakukan analisis lebih lanjut dengan model Garch. Namun dari uji Box-Pierce dan uji Arch-LM diperoleh bahwa p-value-nya cukup besar di atas 5%. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terdapat sifat heteroskedastisitas atau tidak ada sifat variansi yang berbeda pada residual model kita, sehingga tidak diperlukan model Garch. Next. Lalu selanjutnya ada, jadi kita sudah memperoleh bahwa model Sarima 100211012 itu adalah model terbaik kita dari iterasi Box-Jenkins yang telah kami lakukan. Nah, dapat dilihat akurasi model dari yang telah diperoleh
pada nilai-nilai galaknya terdapat pada tabel berikut. Dan sebenarnya nilai-nilai galaknya ini sudah lebih baik daripada base model yang sudah dipaparkan di bagian awal. Jadi dapat dikatakan si performa model kita ini sudah lebih baik dari base model karena nilai galaknya sudah lebih baik daripada base model sebelumnya. Next. Lalu dengan model tersebut kami melakukan prediksi jumlah kematian pada tahun 2020. Jumlah kematian di AS pada tahun 2020 ini kami menyatakan bahwa ini adalah jumlah kematian tanpa pengaruh COVID-19. Dan dari grafiknya dapat dilihat bahwa hasil prediksi cukup mengikuti pola-pola historis. Jadi dapat dikatakan hasil prediksi cukup valid untuk dikatakan sebagai jumlah kematian tanpa pengaruh COVID-19. Next. Nah, jadi setelah ini akan dilakukan analisis pengaruh COVID-19 pada jumlah kematian. Jadi pada grafik kita dapat lihat bahwa ternyata kematian aktual itu lebih tinggi daripada yang nilai prediksi. Hal ini tentu kita tahu bahwa dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Nah, perbedaan antara nilai aktual kematian dan nilai prediksi atau nilai kematian natural yang kita dapat itu kami sebut sebagai disebabkan oleh COVID-19. Jadi perbedaan jumlah kematian itu kami sebut purely disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan nilai tersebut dapat kita analisis. Next. Oke, jadi dari perbedaan itu kami dapat menghasilkan sebuah bar chart jumlah kematian purely oleh COVID-19 di Amerika Serikat tahun 2020. Dapat dilihat pada Januari terdapat nilai negatif, berarti ternyata jumlah kematian akibat COVID-19 itu bernilai negatif. Sebenarnya bukan. Ini mungkin terjadi karena COVID-19 mungkin belum mewabah di Amerika Serikat pada bulan Januari. Dan jumlah kematian ternyata sedang berada di bawah jumlah kematian natural yang mungkin juga terjadi. Lalu untuk bulan-bulan selanjutnya pada Februari, Maret hingga Desember terdapat efek COVID-19. Jadi COVID-19 meningkatkan jumlah kematian dari Februari sampai Desember dan peningkatan tersebut juga tampak cukup signifikan. Dengan efek kenaikan terbesar terjadi di bulan Desember dengan penambahan sebanyak 110.856 jumlah kematian. Lalu pada tahun 2020 ini termodelkan bahwa terdapat 544.262 kematian akibat COVID-19 pada tahun 2020 ini. Dengan rataan 45.355 kematian per bulan akibat COVID-19. Next. Lalu ini adalah perbandingan hasil prediksi kita atau hasil analisis kita dengan nilai aktual jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat yang diambil dari badan-badan dari Amerika Serikat, data badan Amerika Serikat. Dapat dilihat bahwa hasil prediksi kita cukup mengikuti nilai aktual yang ada, walaupun cenderung overvalue, karena hasil prediksi kita lebih tinggi daripada nilai aktual. Hal ini mungkin dapat dikarenakan underreporting dari kasus COVID-19 secara aktual. Jadi mungkin pada informasi kematian di Amerika Serikat, mereka underreport kejadian-kejadian kematian akibat COVID-19. Hal tersebut dapat terjadi. Terus juga karena perbedaan tersebut mungkin dapat terjadi karena keterbatasan model kita, yaitu model kita hanya menggunakan data-data historis untuk memodelkan kematian natural. Sedangkan kematian itu adalah, yang kita tahu, kematian itu adalah sesuatu kejadian yang sangat dipengaruhi oleh sangat banyak sekali parameter. Maka dari itu, hal-hal tersebut menyebabkan perbedaan pada tingkat jumlah kematian yang kami prediksi. Namun, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa model kita cukup mengikuti pengaruh data aktual. Dan dapat dilihat juga pada puncak, pada bulan April dan Desember juga termodelkan dalam model yang kami miliki. Next. Oke,
untuk kesimpulan dari penelitian kami adalah, yaitu dengan proses iterasi Box-Jenkins, kami peroleh bahwa model Sarima 100210 periode 12 sebagai model terbaik untuk memodelkan jumlah kematian tanpa efek COVID-19 di Amerika Serikat. Hasil analisis ini kami gunakan dan diperoleh bahwa sudah mengikuti jumlah kematian aktual yang terjadi akibat COVID-19 dengan cukup baik. Dan mengacu pada data jumlah kematian alami, COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap jumlah kematian di Amerika Serikat yang sebelumnya cenderung stabil dan musiman. Next. Untuk saran dari penelitian ini, pemodelan ini hanya menggunakan data jumlah kematian historis dari 1999 hingga 2019. Mungkin untuk selanjutnya dapat digunakan data jumlah kematian dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga model yang dihasilkan diharapkan memiliki data training yang lebih banyak, sehingga hasil model juga lebih baik. Lalu pemodelan dapat dilakukan dengan menggunakan lebih banyak data dan parameter lain, seperti jumlah populasi atau demografi di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan angka jumlah kematian itu sangat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, dan mungkin tidak hanya dapat dilihat dari data historis saja, sehingga data-data lain seperti demografi, seperti jumlah persebaran orang tua terhadap anak-anak di suatu negara tentu sangat akan meningkatkan kualitas model yang dihasilkan. Lalu metode pemodelan ini juga dapat saran yang selanjutnya adalah metode pemodelan ini juga dapat digunakan pada data-data kematian negara-negara lain. Jadi tidak hanya dapat dilakukan di Amerika Serikat, tetapi dapat dilakukan untuk menelusuri pengaruh pandemi COVID-19 pada jumlah kematian di negara lain selain Amerika Serikat. Oke, mungkin ini adalah hasil dari penelitian kami dalam presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 17, terima kasih.